Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillah bertemu lagi, bisa belajar lagi. Hari ini belajar bahasa Indonesia. Ya, semangat karena kemarin sudah libur ya sehari. Lumayan untuk beristirahat. Baik, teman-teman. Langsung saja kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, materi hari ini insyaallah cuma sedikit ya, yaitu kita akan belajar tentang informasi penting pada teks. Kemudian belajar juga tentang informasi penting teks dalam bentuk peta konsep. Lanjut ya, langsung saja. Ini dia pengertiannya, kita baca dulu ya. Menjelaskan menjelaskan isi teks dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan berkaitan dengan topik tersebut ya. Lagi ya, menjelaskan isi teks ya, isi teks bacaan dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan berkaitan dengan topik tersebut. Ya, ini dia, masih ingat nggak dengan kata tanya adik Simba? Waktu kelas 2 pernah belajar ya. Kata tanya yang dapat digunakan adalah yang pertama, yaitu yang paling sering apa ya, digunakan untuk menanyakan apa tuh? Menanyakan peristiwa, proses, dan juga benda. Apa yang kamu bawa? Nah, itu benda namanya ya. Kemudian apa yang terjadi? Nah, itu untuk menanyakan peristiwa. Kemudian kata tanya yang kedua, di mana? Menanyakan tempat peristiwa. Di mana kamu lahir? Nah, itu kan sebuah peristiwa ya. Kemudian juga ada kata tanya kapan? Menanyakan waktu peristiwa. Kapan hujan turun? Nah, kemudian yang keempat, siapa? Menanyakan orang atau pihak yang terlibat ya. Siapa nama ayahmu? Itu menanyakan orang. Kemudian yang kelima adalah mengapa? Menanyakan sebab atau alasan. Mengapa kamu bisa datang terlambat? Nah, itu ya, menanyakan alasannya. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah bagaimana? Menanyakan proses terjadi peristiwa. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, itu menanyakan proses terjadinya peristiwa. Baik, teman-teman, ini dia informasi penting teks dalam bentuk peta konsep. Peta konsep itu apa sih? Belum pernah dengar sebelumnya? Nah, ini dia, yaitu bentuk penulisan peta konsep adalah informasi yang berdasarkan diurutkannya peristiwa ya. Kalau kita baca sebuah teks itu, kemudian kadang-kadang suka tidak berurutan. Nah, dengan peta konsep ini kita ingin membuat informasi yang sudah kita baca menjadi sesuai dengan urutan peristiwanya ya. Seperti itu, teman-teman. Baik, lanjut lagi. Contoh peta konsep. Ini dia contoh peta konsepnya ya. Udara bersih di desa dan di kota. Judulnya ya. Ini ceritanya, judul bacaannya. Udara bersih memang sangat menyegarkan. Tempat yang memiliki udara bersih di sekitarnya biasanya dicirikan dengan banyak pepohonan. Pepohonan rindang dapat ditemukan di pedesaan atau di pegunungan. Di daerah tersebut, pepohonan dan sawah membentang luas sejauh mata memandang, sehingga tidak hanya udara bersih saja yang menyegarkan, tetapi juga pemandangan alam yang menyegarkan mata. Namun, daerah dengan pepohonan tersebut tidak hanya dapat kita temukan di pedesaan. Sebenarnya, di perkotaan pun kita dapat menemukan tempat seperti itu. Misalnya di hutan kota. Hutan kota merupakan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah kota untuk mengurangi polusi udara. Warga yang tinggal di kota juga dapat menikmati udara bersih di tengah-tengah kepadatan aktivitas kota
yang pada umumnya menghasilkan polusi atau udara kotor. Nah, bagaimanakah dari bacaan judul udara bersih di desa dan kota ini? Kita bikin peta konsepnya. Nah, ini dia ya, peta konsep itu seperti ini ya. Di atasnya adalah nama judulnya, udara bersih di desa dan kota. Ya, judul dari sebuah bacaan yang tadi sudah kita baca. Nah, setelah itu baru kalimat pertanyaan kita ajukan dari yang tadi ya, kalimat tanya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dari bagaimana kondisi tempat yang memiliki udara bersih, nah itu bisa langsung dijawab di tempat yang sama, di kotak yang sama ya. Kemudian di mana tempat yang bisa memiliki udara bersih? Pertanyaan lagi, bagaimana kondisi pedesaan ya. Oke, mohon maaf teman-teman, iklan sebentar. Jadi kita ulang lagi ya dari awal. Udara bersih di desa dan kota, itu dia judulnya. Kemudian dari judul tersebut kita ingin tahu nih informasi pentingnya. Nah, bisa digunakan kalimat tanya ya yang sudah kita bahas tadi sebelumnya. Yaitu kita bisa menanyakan bagaimana kondisi tempat yang memiliki udara bersih, terus di mana tempat yang biasa memiliki udara bersih, kemudian bagaimana kondisi pedesaan. Kita tanyakan juga di mana tempat udara bersih selain di pedesaan, apa nama tempat yang memiliki udara bersih di kota, kemudian mengapa hutan kota dibuat, ya seperti itu. Nah, kalau di sini bentuknya masih kalimat tanya. Cuma kalau kita ingin membuat peta konsep berarti kita ajukan pertanyaan, kemudian kita ya sendiri yang mencari jawabannya. Nah, nanti akan terbentuk menjadi sebuah peta konsep. Baik, teman-teman, lanjut lagi ya. Berikutnya adalah, nah ini langsung ada tugas teman-teman. Tolong kerjakan soal nomor 1 buku paket ya. Buku paketnya udah masuk ke buku paket tematik 5B ya, jangan salah lagi. Buku tematik 5D, 5B nomor 1. Astagfirullah. Nomor 1 aja ya yang dikerjakan. Nomor 2, kemudian nomor 3 tidak usah ya, yang dikerjakan apa? Nomor 1 itu ada bacaan ya, ada bacaan, kemudian dibikin peta konsep seperti yang tadi ya, yang barusan diperagakan oleh Bu Guru. Nah, tapi bukan dalam bentuk pertanyaan ya, langsung aja dalam bentuk informasi kalimat tanya, tapi kemudian yang sudah dijawab oleh teman-teman sendiri. Jadi sudah dalam bentuk jawaban. Peta konsepnya seperti tadi contohnya. Seperti itu. Baik teman-teman, ditulisnya karena ini nanti pasti bikin kotak-kotak dengan garis-garis. Jadi langsung dikerjakan di buku tulis tematik aja ya. Kalau saran Bu Guru adalah kalau membaca sebuah informasi atau teks gitu ya, bacanya nggak apa-apa berulang-ulang terus supaya lebih paham. Kalau masih belum paham, dibaca lagi seperti itu ya. Nanti lama kelamaan insya Allah dapat informasinya lebih banyak lagi dan lebih paham lagi. Baik teman-teman, terima kasih, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Mohon maaf video kali ini agak-agak terhambat ya. Ya, karena kendala teknis. Baik teman-teman, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.